Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini nama saya Fajrul Adaha dengan NIM C1L020035 kelas A. Semester 3 jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Mataram. Saya di sini untuk menyelesaikan tugas UTS saya dengan mata kuliah Dasar-Dasar Manajemen dengan dosen pengampu Dr. Andes Andi Hairil Ihsan SHUT MSI. Saya di sini akan mengulas beberapa konsep terkait manajemen, organisasi, kepemimpinan, serta motivasi dalam manajemen. Langsung saja kepada pembahasan pertama mengenai konsep manajemen. Manajemen itu sendiri adalah suatu proses tertentu yang terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu dengan memanfaatkan sumber daya manusia serta sumber daya alam yang ada. Dalam manajemen sendiri memiliki 6 unsur M. Yang pertama, man. Yang kedua, material. Yang ketiga, mesin. Yang keempat, money. Yang kelima, metode. Yang keenam, market. Terkait 6 unsur ini saling berkaitan satu sama lain. M yang pertama yaitu man. Man berperan penting sebagai leader karena manusia itu adalah tokoh utama dalam manajemen itu sendiri sebagai pemikir dan menyalurkan semua tenaganya dalam suatu perusahaan atau organisasi. Man yang kedua yaitu material atau bahan. Bahan di sini ada bahan mentah, bahan setengah jadi, dan bahan jadi. M yang ketiga yaitu mesin. Mesin merupakan alat yang sangat penting dalam perusahaan untuk menghasilkan produk yang diinginkan. M yang keempat yaitu money atau uang. Uang dalam perusahaan sering disebut dengan modal. Modal di sini ada 2 jenis, yaitu modal tetap dan modal kerja. Modal tetap seperti bangunan, tanah, dan mesin. Untuk modal kerja seperti kas dan piutang, membayar hutang, membayar gaji karyawan itu termasuk. M yang kelima yaitu metode atau cara. Di sini setiap perusahaan memiliki aturan-aturan yang berbeda terkait cara penggunaan serta aturan-aturan yang diberlakukan. M yang terakhir yaitu market atau pasar. Pasar di sini merupakan pertemuan antara penjual dan pembeli, saling berjual beli terkait produk, bertemu dengan konsumen. Dalam manajemen sangat banyak memiliki fungsinya di antara lain sebagai controlling, penanggung jawab, serta leadership. Konsep yang kedua yaitu organisasi. Organisasi secara umum adalah suatu perkumpulan atau wadah bagi sekelompok orang yang memiliki tujuan dan pemikiran yang sama, yang mau bekerja sama dengan terstruktur sesuai dengan manajemen yang sudah dibentuk. Organisasi itu sendiri suatu kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar dengan pembatasan yang relatif dapat diidentifikasi dengan bekerja atas dasar yang relatif tersebut terus-menerus untuk mencapai tujuan bersama. Di sini tujuan bersama, bukan tujuan individu. Dalam organisasi, manajemen itu sangat penting karena di dalam organisasi pasti memiliki struktur terkait pemimpin, sekretaris, bendahara, dan anggota. Kontribusi manajemen dalam organisasi sangatlah banyak, di antara lain meningkatkan produktivitas dan efisiensi organisasi. 2. Bekerja sesuai struktur yang telah dibentuk. Dan yang terakhir, menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam sesama anggota di dalam organisasi.
Untuk konsep yang kedua yaitu konsep kepemimpinan. Kepemimpinan di sini memiliki peran yang penting dalam organisasi ataupun suatu perusahaan. Dalam suatu perusahaan itu ada direktur, direktur utama, manajemen, manajer, dan anggota. Teori kepemimpinan dalam manajemen merupakan penekanan pada proses sikap perilaku seorang individu. Sikap kepemimpinan, sikap memiliki tanggung jawab, sikap memiliki rasa ingin memajukan perusahaan atau organisasi. Kepemimpinan sendiri itu lahir pada setiap individu, tergantung suatu perilaku manusia tersebut. Pemimpin harus menghindari beberapa sikap seperti berikut. Seperti rasa tidak ingin dikritik, berprasangka buruk, dan tidak mau mengembangkan skill terhadap individunya ataupun suatu perusahaan dan organisasi. Dalam dimensi kepemimpinan ada 5: integritas, kompetensi, konsistensi, loyalitas, dan keterbukaan. Ini harus dimiliki seorang pemimpin atau yang ingin menjadi seorang pemimpin. Konsep yang terakhir yaitu motivasi dalam manajemen. Motivasi dalam manajemen ini sangatlah penting, apalagi untuk seorang individu ataupun saat seorang berkelompok. Motivasi dalam manajemen bertujuan untuk mendorong gairah dalam setiap individu ataupun setiap organisasi, meningkatkan moral, meningkatkan produktivitas, meningkatkan disiplin, dan menciptakan suasana yang baik dan meningkatkan kedisiplinan setiap individu ataupun setiap organisasi. Motivasi sangatlah penting karena motivasi adalah akan membentuk setiap diri manusia akan menjadi manusia yang berkembang dan terus meningkatkan intelektual terkait apa yang dia miliki atau yang ia butuhkan saat nanti. Itulah pembahasan konsep terkait yang saya bahas tadi terkait manajemen, organisasi, kepemimpinan, serta motivasi dalam manajemen. Itulah beberapa konsep yang saya bahas mengenai manajemen, organisasi, serta kepemimpinan dalam organisasi dan motivasi dalam manajemen. Apabila saya dalam mengulas terjadi kesalahan perkataan atau perbuatan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Siap.